research itu bisa akademisi, bisa konsultan. Ya. Konsultan itu biasanya juga akademisi, tapi dalam artian konsultan itu lebih disewa ya, diminta oleh organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya. Maka biasanya adalah konsultan itu melakukan penelitian terapan atau applied research. Ya. Itu yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kemarin kan lalu Anda diminta untuk membuat ini, mengerjakan 3 skenario ini kan? Ya, mengerjakan 3 skenario. Ya, ini ada 1, 2, 3. Ya, kemarin sudah mengerjakan, ada yang mengerjakan dengan rapi. Cuman ini kok ada yang mengumpulkan sendiri ya. Ya, ada yang mengumpulkan sendiri. Armaiga ini. Walaupun sebenarnya kayaknya kelompok dengan yang lain ya. Jadi ini ada dia mengumpulkan sendiri. Jadi mengumpulkan sendiri itu baiknya juga mencantumkan nama kelompoknya gitu. Jadi artinya sebenarnya maksud saya ketika seseorang mau submit itu pasti akan mempunyai file itu ketika Anda ikut bekerja ya. Jadi tolong semua mengumpulkan sendiri-sendiri tapi menggunakan 3 nama 3 atau berapa? 3 kan? 3 nama temennya gitu. Itu. Ya, jadi ada yang sudah saya lupa ya yang submit. Kayaknya semua submit ya. Kayaknya semua submit. Nanti silakan dibaca di feedback saya. Biasanya saya sampaikan yang mengumpulkan berapa orang ya. Lalu juga ada yang rapi gitu ya. Ada yang masih terjemahannya belum diolah lagi, boleh aja Anda menerjemahkan ya. Tetapi itu kan harus dikalimatkan ulang kan gitu kan. Apalagi kalau kadang Google Translate ya itu. Apalagi kadang kalau Anda pakai grammar walaupun free ya itu tapi kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Tapi kalau kadang kalau menata tulisannya itu tidak rapi ya terjemahnya agak kacau gitu ya. Ya mungkin itu teknis, tapi dari awal saya sampaikan bahwa mulailah dari hal-hal yang tugas-tugas ini keseharian terkait kerapian. Jadi nanti pada saat skripsi Anda sudah terbiasa ya dari hal yang tampilan awal kalau rapi itu yang ngoreksi lebih suka gitu ya. Saya kok menyadari bahwa dosen-dosen yang Bapak Ibu dosen juga seperti itu ya. Anda mesti juga lebih suka melihat ruangan yang rapi ya, sehingga lebih mudah mencari sesuatu toh. Coba kalau ruangan Anda berantakan ya, itu lebih sulit mencari, lalu tidak kalau yang anak sekarang itu kalau anak saya itu enggak estetikanya itu kurang gitu ya kalau enggak rapi itu ya. Oke, itu terkait dengan teknis tugas yang dikumpulkan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas secara konten kemarin bahasan dari 3 skenario ini. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, skenario 1 ini termasuk riset apa? Itu. Silakan. Yang belum tunjuk, yang belum bicara hari ini. Tadi Saya, kan Bu. sudah. Saya mau mencoba jawab. Ini siapa nih? Cornelius, Bu. Oke, Cornelius. Silakan Cornelius. Kalau menurut saya, dari Cornelius. yang saya baca dari skenario 1 ini, Coca-Cola ini kan ingin mengakuisisi China Huaiyan Juice untuk mengekspansi marketnya gitu, mungkin ke daerah Cina gitu ya. Nah, tapi di sini permasalahannya itu perlu dipastikan dulu sebelum diakuisisi China Huaiyan Juice ini apakah layak untuk diakuisisi atau tidak, karena seperti yang tertulis di skenario 1, ada beberapa masalah. Terkadang beberapa perusahaan itu setelah mengakuisisi malah nggak worth it untuk melakukan akuisisi karena ternyata tidak menguntungkan, justru malah merugikan. Nah, jadi menurut saya untuk skenario 1 ini penelitian dilakukan itu adalah applied research karena sudah jelas ada masalah spesifik gitu. Masalah spesifiknya ini itu Coca-Cola ingin mengekspansi dirinya dengan cara mengakuisisi China Huaiyan Juice, namun ada masalah yaitu
apakah ini worth it untuk dilakukan akuisisi atau tidak, apakah resikonya itu bisa diatasi atau tidak, gitu Bu. Oke, terima kasih Cornelius. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Mungkin berbeda dengan Cornelius. Silakan, Cornelius. Jadi kelompoknya Cornelius itu menjawab bahwa untuk yang pertama terkait dengan apakah kemungkinan bisa terjadi risiko kehilangan peluang terkait dengan aktivitas akuisisi ini, itu berarti penelitian ini termasuk penelitian terapan, gitu ya, applied research, ya. Oke, silakan untuk yang lainnya, sama atau beda, ya. Mungkin sama-sama applied, tapi menambahkan alasan nggak apa-apa, ya. Atau kalau saya basic research karena ini, ya nggak apa-apa, silakan. Coba tadi sih Cinta ya, mungkin Karis Novelin. Karis, ada? Iya, ada Bu. Nah, gimana Karis? Kalau Kalau menurutmu? kalau menurut kelompok saya juga penelitian terapan Bu, karena perusahaan kan ingin mengetahui langkah yang harus diambil itu seperti apa menyebabkan resiko ke depannya apa enggak. Karena takut kehilangan peluang bisnis yang besar kan kalau ada banyak resiko di depan. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Karis. Ada yang basic? Ada loh yang menjawab itu basic kayaknya. Cuman saya lupa. Ayo silakan. Siapa yang menjawab basic research? Permisi Bu, saya mau mencoba menjawab. Oke, siapa? Lulu Bu. Lulu ya? Iya. Iya, oke. Silakan gimana Lulu? Kelompok kami kemarin emang ada ngejawab basic research Bu. Tapi kayak yang untuk Coca-Colanya itu emang kami menggolongkan itu ke tipe penelitian terapan. Nah, untuk yang penelitian dasarnya itu karena penelitian ini kan yang kayak juga dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena tersebut, kayak untuk mengakuisisi atau tidak mengakuisisi perusahaan yang beroperasi di bidang bisnis yang tidak terkait. Kayak gitu. Terus yang untuk terapan itu karena penelitian yang dilakukan tersebut untuk memilih suatu perusahaan tertentu supaya aktivitasnya di salah satu pasar menjadi luas. Oke, terima kasih Lulu. Ada lagi? Silakan. Yang lain? Ya, jadi selain kelompoknya Lulu juga ada yang menyampaikan dua-duanya, ya. Ada yang menyampaikan basic dan terapan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dari apa kalimatnya, ini yang melakukan akuisisi apakah hanya Coca-Cola yang akan melakukan akuisisi ini tertarik untuk melakukan akuisisi Coca-Cola atau juga ada beberapa perusahaan yang lain? Gimana? Ini bisa dilihat ya, buku Uma sekarangnya bisa dilihat enggak ini soalnya ini? Halo? Bisa Bu. Oh bisa ya. Oke, bisa dilihat toh. Pertanyaan saya tadi, yang mau melakukan akuisisi atau fenomena akuisisi itu hanya ada di Coca-Cola atau juga di perusahaan lain? Bu, saya ingin menjawab. Oke, Angelina. Angelina, Iya. siapa nih? Iya, Oke. Angelina, Bu. Bisa di on enggak? Iya, sebentar ya, Bu. Angelina, nomor 9102. Oke, silakan. Kalau berdasarkan dari skenario ini disebutkan kalau yang mau mengakuisisi itu bukan cuma Coca-Cola, Bu. Tapi ada company lain yang interest buat melakukan akuisisi perusahaan lain.
Oke, ya. Ya, jadi kalau di sini kita lihat ya, perusahaan-perusahaan itu tertarik untuk melakukan akuisisi perusahaan lain. Jadi ini itu kayak menggambarkan terjadinya ada fenomena ya. Istilahnya itu common ground. Common ground itu hal umum yang terjadi ya. Lalu di sini mencontohkan, ini kan salah satu for example itu adalah Coca-Cola. Coca-Cola telah mengumumkan ingin membeli ini. Mungkin juga ada perusahaan lain ini, tapi yang dicontohkan di sini itu Coca-Cola. Ya, dan akuisisi ini sebuah pekerjaan besar ya. Persoalannya adalah atau komplikasinya ya. Komplikasinya ini atau permasalahan yang muncul itu bisa terjadi bahwa akuisisi ini tidak berhasil sehingga bisa bisa kehilangan peluang bisnis jika mereka gagal ya. Itulah bagaimana beberapa maka karena ada permasalahan ini kan kembali ke riset question ya, ke problem formulation itu perlu ada penelitian ya. Jadi ini Coca-Cola ini sebenarnya kalau menurut di sini ya itu penggambaran fenomena aja. Jadi nanti itu kalau Anda skripsi atau di dalam jurnal ya, jurnal persoalannya tapi di jurnal terbatas, di skripsi atau tesis lah. Itu pasti ada harus fenomena, hal umum, common ground yang muncul itu apa sih, contohnya apa, datanya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini kalau melihat dari kalimatnya, ini Coca-Cola itu salah satu contohnya. Tetapi Coca-Cola sendiri itu tidak menginginkan untuk itu dilakukan penelitian secara spesifik terhadap dirinya. Ya, salah satu applied itu kan biasanya ada permintaan kebutuhan ya. Kalau kita lihat di skenario berikutnya ya. Jadi ini penelitian ini itu memang cenderung ke arah basic research. Jadi memang ada banyak akuisisi, cuman ada persoalannya seperti ini. Maka bagaimana agar risiko yang muncul itu bisa ditangani kan sebenarnya seperti itu gitu. Tetapi tadi kalau misalnya menggunakan applied research juga bisa ketika dari perusahaan itu ada yang meminta gitu. Tapi kalau dari bacaan ini arahnya ke basic research sebenarnya gitu. Jadi dan begini juga kalau basic research itu kan biasanya akademisi ya. Akademisi itu kadang lebih melihat persoalan dulu ya. Karena based on best practice di teori ya. Bisa jadi perusahaan-perusahaan yang akuisisi itu belum tentu ada melihat ada sebuah persoalan sehingga dia tidak perlu melihat diperlukan sebuah riset, tetapi ketika sama seperti kita ya, kita punya masalah itu belum tentu kita tahu bahwa kita itu punya masalah, atau Anda melihat orang lain si A ini punya masalah, belum tentu si A itu tahu bahwa dirinya punya masalah. Ya, sama juga seperti ini ya. Jadi belum tentu perusahaan yang mengakuisisi itu tahu bahwa dia ada masalah itu. Ini hanya contoh di for example itu Coca-Cola di situ dilihat sebagai salah satu contoh gambaran fenomena. Gitu. Tapi kalau misalnya Coca-Cola atau perusahaan tertentu meminta bahwa perlu ada penelitian sebelum dia melakukan akuisisi, ya, itu bisa dikatakan sebagai atau bisa dilakukan applied research yang konteksnya spesifik di Coca-Cola karena mungkin ada hal yang khusus kondisi di Coca-Cola yang berbeda dengan perusahaan lain yang juga melakukan akuisisi. Ya, kan ada beberapa perusahaan nih. Ya, mungkin perusahaan A yang sama-sama mengakuisisi perusahaan B, ya itu kondisinya berbeda dengan perusahaan Coca-Cola yang akan mengakuisisi Cina Huiyan itu gitu ya. Jadi risiko yang akan muncul berbeda gitu. Tapi dari penelitian basic bisa ditemukan risiko secara umum yang muncul seperti apa. Nah, itu terkait skenario 1. Mungkin ada pertanyaan enggak di sini. Jadi konteksnya kalau lihat dari soal ceritanya ini ya Coca-Cola itu salah satu gambaran fenomena terkait dengan akuisisi yang terjadi salah satunya di Coca-Cola. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Coba saya mau tanya. Nicholas Fernaldi. Nicholas ada? Halo Nicholas.
Nicholas datang nggak Nicholas nih? Coba saya cek. Nicholas. Ada, Bu. Oke, ya. Gimana Nicholas? Tadi yang saya sampaikan, ada pertanyaan atau menurut Anda bagaimana? Nggak ada, Bu. Kalau kelompokmu gimana tadi menjawabnya? Kelompok saya ngambil penelitian terapan. Oke, ya. Jadi tahu bedanya dengan penelitian basic. Kenapa ini cenderungnya ke basic? Ya, Bu. Soalnya kan lebih spesifik gitu, Bu. Apa permasalahannya? Maksudnya Lebih spesifik apanya? Gimana, Nicholas? Halo, Nicholas, gimana? Loh, kok mandek? Selen, gimana Selen? Ada Selen? Ada, Bu. Gimana Selen? Ada Apa pertanyaan yang atau pertanyaannya Nicholas tadi, Bu? Hah? Enggak ada pertanyaan, Bu. Oh, enggak ada. Oke, jadi tadi kelompokmu menjawabnya gimana? Kelompokku menjawab terapan, Bu. Terapan, ya. Jadi kenapa kok ini arahnya cenderung ke basic? Apa? Kenapa? Bukan terapan. Arahnya cenderung baik. Mm-mm. Karena tadi itu yang akuisisi itu bukan hanya Coca-Cola saja, tapi bisa ada beberapa perusahaan juga yang ingin mengakuisisi, tapi takut karena ada banyak resiko. Terus? Terus, Terus kenapa kok nggak terapan? Cenderungnya karena di sini kan yang meneliti, karena ini penelitian ini tidak dilakukan secara spesifik ya. Di sini kan tidak disebutkan bahwa dilakukan secara spesifik di perusahaan tertentu ya, dalam arti Coca-Cola. Coca-Cola hanya sebagai salah satu contoh fenomena akuisisi yang dilakukannya gitu. Ya. Biasanya applied itu memang meminta ya, seperti sekarang contohnya di skenario 2. Sekarang lanjut aja Selen. Kalau di skenario 2 gimana di kelompokmu? Skenario 2 di kelompokku terapan. Kenapa? Soalnya kalau kelompokku menjawab ini karena skenario 2 ini penelitiannya dilakukan oleh seorang profesor, karena ada rasa keingintahuan sama rasa ingin memecahkan masalah terkait ketidakhadiran karyawan di organisasi. Terus habis itu hasil penelitiannya juga digunakan untuk kepentingan organisasi. Kelompokku menjawab begitu, Bu. Oke, ya. Jadi kelompoknya Selen tadi menjawab ini terapan ya. Karena dilakukan oleh profesor. Nah, profesor itu justru akademisi lebih banyak ke basic sebenarnya. Ya toh? Lebih banyak ke basic, lebih banyak ke pengembangan. Tadi kalau kita bicara di awal kan, basic itu lebih banyak digunakan untuk mengembangkan body of knowledge ya, ilmu pengetahuan. Ya toh, basic lebih banyak digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka banyak dilakukan oleh akademisi. Ya, akademisi itu ya termasuk ya dosen, mahasiswa itu bagian dari akademisi. Gitu. Oke, kelompoknya Selen sudah. Roy, gimana Roy? Ada Roy? Ada, Bu. Ya, kelompoknya Anda gimana Roy? Kelompok saya juga terapan, Bu. Kenapa? Di sini karena Bisa di on kameramu? oh ya, Bu.
Menurut kelompok kami di sini karena penelitiannya akhirnya mereka memperkerjakan konsultan buat mengetahui masalah itu, di mana karena mereka ingin tahu penyebabnya kenapa kok banyak karyawannya yang kurang bersemangat atau banyak absen, nggak hadir gitu, Bu. Oke, ya. Jadi semula memang profesor ini pengen penelitian basic ya, tetapi pada akhirnya dia melakukan applied research. Karena apa? Karena diminta oleh sebuah perusahaan yang juga punya merasa ada persoalan itu gitu ya. Itu kan. Jadi kalau di situ si siapa nih profesornya itu menyadari bahwa ada beberapa kalau ketidakhadiran itu tidak mudah dideteksi. Tapi kalau turnover itu kan naik turunnya, keluar masuknya. Tapi biasanya turnover itu kan dimulai dari ketidakhadiran, ya, ketidakhadiran karyawan di dalam organisasi. Kalau sekarang ini malah fenomenanya semakin menarik karena ada WFH. WFH kayak sekarang ini ya, Anda ini kan hadir tetapi tidak hadir di kampus. Sama juga WFH itu hadir tapi tidak hadir di tempat kerjanya. Ya, bagaimana untuk mengetahui absenteisme? Karena bisa jadi kan dia di rumah juga tidak bisa, banyak distraksi seperti itu ya. Nah, ini semakin menarik fenomena yang sekarang ini. Lah, semula dia itu profesor ini, kalau di luar negeri itu profesor itu, kalau kita lihat ya, di luar negeri itu kan profesor masih muda-muda karena di sana itu profesor bukan berarti harus PhD. Ya, jadi profesor itu peneliti itu profesor. Walaupun antara pendidikan dengan profesor itu ada hubungannya, karena biasanya semakin pendidikannya semakin tinggi, dia akan menjadi seorang peneliti yang baik ya. Tapi peneliti itu sudah disebut sebagai profesor ya. Kalau di Indonesia kan profesor itu jabatan akademik yang biasanya orangnya sudah senior gitu ya. Ya ini sekedar untuk pengetahuan aja. Jadi profesor itu semula ingin melakukan basic research ya, tetapi ternyata ada perusahaan yang merasakan bahwa ketidakhadiran karyawan atau kalau sekarang misalnya ketidakhadiran dalam tanda petik dalam kondisi WFH ya, ini menjadi persoalan di perusahaan itu gitu ya. Lalu dia menyewa profesor itu sebagai konsultan untuk memecahkan persoalan di tempat itu ya. Mungkin kalau basic itu alasan-alasan absenteisme-nya itu lebih umum ya, lebih umum. Tetapi ketika disewa untuk memecahkan di perusahaan tertentu akan menjadi lebih spesifik dalam konteks yang relevan di dalam perusahaan itu. Ya, makanya ini tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Roy atau Selen ini adalah penelitian terapan ya. Jadi penelitian terapan ini yang akhirnya dilakukan oleh profesor itu. Oke, sekarang skenario ketiga. Siapa yang mau menyampaikan? Skenario ketiga. Oke, Brian. Silakan Brian. Nomor berapa Brian? 193, Bu. 9193. Oke. Gimana Brian? Silakan. Iya. Kalau kelompok saya menjawabnya kita pakai basic research, Bu. Kenapa? Karena dari skenario itu ada kata kunci, beberapa kata kunci, terutama yang will generalize across a variety of sector service industry. Jadi permasalahannya kan si periset ini pengen tahu cara yang paling efektif untuk menanggulangi permasalahan dalam kegagalan perusahaan jasa. Selain itu, dia juga punya tujuan untuk membuat pedoman yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut yang bisa digunakan di berbagai jenis pelayanan jasa. Dan terus yang terakhir itu, ya, itu Bu. Hasil penelitiannya akan digunakan sebagai pedoman standar baru buat banyak perusahaan jasa. Jadi termasuk dalam bidang keilmuan yang menggunakan gambaran umum dalam pemecahan masalahnya.
Oke, terima kasih, Brian. Ada lagi? Ada yang berbeda? Kalau kelompoknya Brian tadi menyampaikan ini basic research, ya. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Siapa? Alvin Alvin, Saputra. ya. Oke, gimana Alvin? Menurut kelompok kami, skenario 3 itu digolongkan ke dalam penelitian dasar. Karena penelitian tersebut akan menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena ini, sehingga dapat digunakan untuk peneliti lain di masa mendatang. Di situ sih alasan kelompok kami memilih penelitian dasar. Karena kata-kata pemahaman dan pengetahuan. Ya, oke. Oke, terima kasih Alvin. Jadi kelompoknya Alvin juga penelitian dasar ya, penelitian basic, penelitian fundamental, sama itu. Sama, karena ini tadi alasannya hampir ada yang sama, yaitu tadi yang kalau Brian tadi menyampaikan ini bisa digeneralisasi ya. Ciri-ciri dari penelitian dasar adalah digeneralisasi. Generalisasi itu artinya diterap nanti itu hasilnya bisa diterapkan di beberapa perusahaan, tidak hanya di perusahaan itu. Kalau tadi itu kan karena disewa khusus oleh sebuah perusahaan, ya hasilnya diterapkan di perusahaan itu, ya itu applied. Tapi kalau basic itu bisa digeneralisasi di beberapa perusahaan yang sejenis ya. Jadi misalnya kalau ini perusahaan jasa, karena terkait kegagalan jasa ya nggak bisa diterapkan di perusahaan manufaktur ya. Manufaktur itu kan tetap ada jasanya, cuman prosentase lebih banyak ke produk fisik. Kalau di jasa ya memang murni biasanya juga dominan jasa. Mungkin ada produk fisiknya, ada sifatnya yang tangible, tapi dominannya adalah jasa. Maka digeneralisasi itu bukan berarti terus di semua perusahaan, tapi yang karakternya sama ya terkait dengan variabel relevansi variabel itu gitu. Karena ini terkait kegagalan jasa ya, terutama adalah perusahaan jasa. Itu lalu yang kedua mungkin clue-nya adalah research scientist ya. Jadi peneliti ya, ilmuwan ya. Ilmuwan itu ya biasanya adalah basic. Tetapi profesor itu juga ilmuwan, cuman kan endingnya tadi disewa ya. Cuman di sini kan tidak ada perusahaan lain yang secara khusus ya mempekerjakan. Jadi dia ingin mencari cara bagaimana sih memulihkan jasa yang gagal gitu ya. Karena kalau jasa gagal itu gimana? Jadi misalnya kita beli di toko, ternyata harga yang tercantum beda dengan harga di kasir, itu termasuk kegagalan jasa. Kita mau beli apa ya, misalnya bertanya sesuatu, kasirnya atau karyawannya itu ketus menjawab, itu termasuk kegagalan jasa. Biasanya kan setelah itu apa? Setelah itu kita malas untuk beli di situ lagi. Nah, yang lebih buruk apa? Kita menyampaikan ke orang lain, jangan beli di situ lagi. Nah, itu menyakitkan dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Maka gimana ya caranya untuk menyembuhkan, sebenarnya kan gitu, menyembuhkan trauma karena kegagalan jasa. Ya, itu. Di sini walaupun scientist, dia juga ingin endingnya itu memberi rekomendasi guideline. Bagaimana sih membangun melakukan pemulihan jasa ya, pemulihan jasa. Jadi istilahnya itu tadi kalau walaupun basic research itu untuk mengembangkan pengetahuan, jadi di sini nanti kan bisa tahu nih, oh untuk memulihkan trauma itu berarti butuh ini ada variabel-variabel ya, variabel-variabel yang digunakan ya, mungkin juga meminjam dari ilmu psikologi, maka memang kita itu nggak bisa kotak-kotak gitu ya. Kita butuh ilmu sosiologi, ya fisika aja mungkin butuh gitu ya. Nah, memunculkan variabel-variabel baru yang akhirnya bisa memperkaya konsep-konsep di dalam manajemen pemasaran kan ini, konsep-konsep manajemen pemasaran. Nah itu body of knowledge-nya berkembang. Tapi di sisi lain rekomendasi tadi, guideline ini juga
menjadi implikasi manajerial istilahnya. Kalau Anda di jurnal itu kan ada managerial implication atau saran praktis kalau deskripsi. Saran praktisnya itu tadi memberi guideline itu tadi. Jadi walaupun yang tadi disampaikan di awal, walaupun basic itu juga ikut atau memiliki kontribusi dalam memecahkan masalah itu. Ya, ini contohnya yang di skenario 3 basic, tapi ada rekomendasi guideline. Jadi bisa, walaupun guideline-nya itu tidak diterapkan di salah satu perusahaan aja, tapi bisa diterapkan di beberapa perusahaan yang mungkin bisa disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Tapi secara umum sudah memberikan ide, ya, ide terkait dengan petunjuk bagaimana memulihkan kegagalan jasa. Oke, terima kasih ya. Jadi ini tadi skenario 1, 2, dan 3 yang sudah Anda kerjakan itu semoga bisa memperkaya ya. Sebenarnya di sini ada pertanyaan untuk skenario 1, ya, siapa yang akan melakukan penelitian ya gitu. Skenario 1. Jadi kalau misalnya tadi itu ada juga yang menjawab kalau Coca-Cola menyewa ya itu berarti ya konsultan ya. Tetapi kalau ini seperti ini tidak ada perusahaan tertentu yang menyewa, itu bisa dilakukan oleh akademisi, oleh peneliti, oleh profesor ya, oleh research scientist itu tadi. Ya. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau seperti ini aja ya basic dilakukan oleh profesor, tapi misalnya perusahaan itu menyewa mereka ya, berarti oleh perusahaan, oleh konsultan, dan bentuknya menjadi applied research yang implementasinya nanti diterapkan oleh perusahaan yang menyewa gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lanjutkan di materi yang kedua terkait dengan scientific research ya, atau scientific investigation. Di Bella saya sudah apa namanya? Di situ ada video. Ada yang sudah menonton belum ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke. Kita lihat sebentar ya. Bisa didengar? What comes to mind when you think about Bisa ya? Oke. What comes to mind when you think about research? Probably a laboratory with test tubes, microscopes, and scientists wearing white lab coats. This setup is ideal for researchers in some disciplines, such as virologists studying viral infections, physicists developing new electronic devices, or chemists creating new materials. Other possibilities, such as someone digging through historical archives or someone distributing surveys about consumer preferences, may also come to mind. That's research too. So what is research? What unites these very different approaches? They share the same fundamental goal, the creation of new knowledge or ideas. Every good research project begins with a question that has no known answer. These questions vary from field to field. A research product can be something tangible, such as a new drug for curing a particular disease, or it can be intangible, such as a new understanding of an archival text. Many people associate the idea of research with the scientific method, a cyclical process of posing questions and reaching conclusions. The first step in this process is making observations and asking questions. Then, the researcher formulates hypotheses, or educated guesses, that try to answer those questions and develops experiments to collect data and produce results. The results help the researcher to form a conclusion. The final step of the scientific method is sharing the results of the research with other scholars so that they can observe, verify, and ask their own questions. This process is an ongoing loop that pushes discovery and innovation forward.
But the processes and principles of the scientific method aren't limited to the sciences. When a literary scholar reads a number of texts by authors writing in the same time period and notices thematic similarities, they're making observations. When they ask why these themes are important to the writers in this time period, they're asking a research question. Then they might argue that the particular themes they are seeing are a result of certain economic or social conditions that characterize that time period. This is a hypothesis. In order to collect data, the scholar can read more texts from that time period and contrast them with texts from other periods to see if there are sufficient similarities and differences. Finally, they can publish their work and allow other scholars to study it and ask their own questions. Maybe you have a burning question that you'd like to solve, or perhaps you're itching to join an existing research team. Luckily, there are numerous ways that you can get involved with research. One pathway that leads to a career in research involves attending college and eventually pursuing an advanced degree such as a PhD. But even people who don't have a college education can contribute to research projects, for instance by participating in surveys or helping researchers gather data. Through research, you can contribute to tackling major obstacles of our generation, from conserving endangered species to monitoring public health crises. As long as you're curious and hardworking, research is for you. Oke ya, mungkin ya 1-2 kata lah bisa kita tangkap. Jadi tadi itu sebenarnya tidak hanya bicara scientific method of research ya, tapi riset ya, mulai dari riset itu apa sih dan seterusnya. Siapa yang mau menyampaikan sih? Yang menyampaikan beberapa hal yang ada di video ya, tidak harus semuanya yang bisa ditangkap dari video ini apa? Silakan, siapa? Siapa? Salah tidak apa-apa. Waduh, kok bahasa Inggris ya. Nonton kan pakai subtitle terus ya. Nggak apa-apa sesekali pakai bahasa Inggris gitu. Atau mudahnya apa? Satu kalimat yang bisa ditangkap di dalam video tadi itu apa? Gitu. Silakan. Saya mau coba jawab, Bu. Oke, Virginia. Virginia ya. Oke, silakan. Gimana, Jadi tuh research itu nggak cuman bisa dilakukan di laboratorium yang pakai mikroskop terus pakai jas lab dan lain-lain, itu juga bisa menggunakan penelitian ini juga bisa dilakukan dengan cara seperti mengamati data-data yang sudah lama terus membandingkan, lalu setelah melakukan step by step penelitian itu baru bisa ditarik kesimpulan, yang kesimpulannya itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, terus bisa juga dipakai untuk di masa yang akan datang. Oke, good. Terima kasih Virginia. Ada lainnya mau melengkapi? Jadi kalau Virginia tadi menyampaikan satu mungkin bahwa penelitian itu adalah proses dari sebuah inovasi, ya. Kita temuan-temuan itu kan tidak tiba-tiba langsung jadi ini ya, sama mungkin kayak vaksin kayak itu tiba-tiba tidak langsung jadi, tapi menggunakan proses penelitian yang panjang. Apalagi ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu tak tampak ya, mudah-mudah sulit ya. Kayak kita di manajemen ini kan termasuk bagian dari ilmu sosial ya. Ekonomi artinya tidak tampak gitu ya. Jadi fenomenanya di masyarakat dan sebuah rekayasa sosial itu tidak bisa dengan satu kali riset gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi itu apa ya? Tadi itu terkait misalnya tadi pemulihan apa tadi? Kegagalan jasa ya. Nah, itu bisa diterapkan gimana agar jasa-jasa yang diberikan baik oleh private organization, business organization atau publik, apalagi ya publik itu kan melayani, itu bisa tidak ketika terjadi kegagalan gimana memulihkannya, itu kan bagian dari proses inovasi yang tidak dalam sekali riset ya. Maka ada siklusnya tadi ya. Kalau di dalam ini pengetahuan ya. Sekarang ini nanti pun Anda lulus kan diminta harapannya untuk bisa publikasi. Publikasi itu ya di jurnal, ya minimal di repositori atau jurnalnya WM, jurnalnya mahasiswa. Kenapa sih? Ya kenapa sih sekarang pemerintah itu mengharuskan ya
Kalau S2, S3 itu wajib publikasi. Karena salah satu itu adalah indikator dari kapabilitas inovasi sebuah bangsa, ya. Jadi indikatornya melalui riset yang dilakukannya. WM sekarang ini nomor 8 dari, mungkin Anda sudah tahu ya. Kita itu ada 10 ilmuwan di WM ini. Yang apa hasilnya ya produk-produk riset yang harapannya memang bisa untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya, inovasi-inovasi itu yang muncul. Nah, itu ya mungkin kalau Anda tidak harus berkarir sebagai dosen, tapi harapannya temuan-temuan itu bisa juga menjadi inovasi dari perusahaan tempat Anda bekerja. Ya, yaitu sedikit menambahkan, tapi menambahkannya itu sebenarnya tidak semua terjelaskan di video tadi. Maka siapa lagi yang mau menyampaikan video tadi itu menyampaikan apa ya, melengkapi yang disampaikan oleh Virginia Gading ya. Silakan, siapa? Permisi, Saya, Bu. Sebentar. Yang belum ngomong ya. Lulu sudah ngomong, Virian. Yang belum. Saya minta yang belum. Ya. Saya, Bu. Teresa ya? Oke, silakan. Iya. Teresa, silakan. Tadi saya juga nangkap sama kayak Virginia, kalau research itu ada banyak tipenya, tapi mereka tuh sama-sama punya, kalau misalnya saya tadi dengar di videonya, mereka itu sama-sama punya tujuan yang sama, tujuan dasar yang sama, menciptakan pengetahuan sama ide yang baru. Terus di metode pertama dari research itu, yang saya tangkap adalah observasi sampai nanti pembuatan jurnal. Terus di akhir videonya dikatain kalau misalnya kalian itu orang yang curious atau ingin tahu banyak hal, kalian bisa jadi researchers gitu. Itu yang saya tangkap, Bu. Oke, terima kasih Teresa. Melengkapi ya. Jadi tadi kalau Teresa menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Virginia bahwa kita kalau melihat penelitian itu kan yang dibayangkan itu di lab, ada mikroskop, seperti itu. Ya itu hanya salah satu, penelitian itu bisa juga di ilmu sosial. Yang dicontohkan di video itu adalah meneliti data dari penelitian sebelumnya. Namanya itu bisa disebut dengan meta-analisis ya. Mungkin itu terlalu sulit ya. Atau review. Jadi misalnya penelitian terkait apa sih? Service apa tadi? Recovery ya, service recovery. Yang meneliti ini kan sudah banyak nih. Lalu 5 tahun lalu, penelitian 5 tahun lalu itu diteliti. Jadi meneliti dari penelitian, yaitu bisa dilakukan. Ini namanya systematic literature review. Saya juga sudah pernah melakukannya itu ya. Jadi temuannya yang kemarin itu apa aja sih? Ya, itu. Jadi meneliti itu penelitian dokumentasi itu data sekunder, tidak harus pakai survei itu. Jadi meneliti hasil penelitian itu boleh ya. Tapi itu biasanya dilakukan oleh S2 atau S3 gitu ya. Harus banyak baca jurnal kan berarti. Cuman ini kenapa saya sampaikan karena contohnya di video tadi loh ya. Di video tadi itu kan contohnya itu ya. Tidak harus ini penelitian sosial juga bisa, tapi yang dia contohkan itu ke penelitian yang disebut dengan meta-analisis tadi itu. Nah, pada dasarnya semuanya itu sama baik sosial, yaitu adalah menciptakan ya ide atau pengetahuan baru. Jadi kalau tadi applied itu ya ide baru yang diterapkan ya. Pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu ya bisa diterapkan yang bisa menjadi solusi ketika perusahaan itu memiliki masalah terhadap sesuatu. Itu tadi yang dijelaskan oleh dilengkapi oleh siapa tadi? Teresa. Ayo satu lagi, apalagi isinya di situ? Sekarang terkait scientific research itu berarti yang apa? Scientific method di video tadi itu disebutkan apa itu tadi? Beberapa tadi sudah disebutkan oleh Teresa, tapi silakan dilengkapi. Scientific method itu yang bagaimana? Silakan. Yang belum. Stephen Barnett. Ada? Stephen? Stephen nggak ada. Halo, Bu. Oh ya, kalau dibilang nggak ada baru nol ya. Silakan Stephen. Apa isi videonya tadi?
Halo, Steven. Menurut saya itu Bu, masih hampir sama yang dibilang Ellen sama Gatin tadi Bu. Apa? Bisa dibuka videomu, kameranya? Video. Iya, kameramu. Ya, itu loh. Nanti ketemu di jalan saya nggak tahu bahwa Anda tuh oh, ini mahasiswa saya gitu. Yang ketemu langsung aja belum tentu hafal, apalagi yang nggak pernah ketemu. Gimana? Ya, Apa sih yang ya hampir sama itu apa gitu loh? Apa? Coba disampaikan kembali. Kalau lebih ke scientific research, scientific method itu yang bagaimana kalau menurutmu? Hilang lagi Steven ini. Oke, Jason. Udah nggak Jason? Jason Juan. Ada, Jason. Bu. Nah, gimana Jason? Ya. Gimana Jason? Oh tuh, aku kurang paham bahasa Inggris, Bu. Jadi yang tadi aku nangkep tuh kayak penelitian yang dilakukan itu untuk mencari data gitu kan, Bu. Terus yang mana datanya akan diolah gitu, Bu, dijadikan hasil. Nanti terus bisa dipakai buat apa ya? Buat masalah kedepannya gitu, Bu. Buat Oke lah. mencari. Oke, ya bagus lo bisa gitu lo nangkap ya. Sebagian ya, setidaknya 1-2 kalimat kan bisa gitu, bisa. Oke. Ada yang mau melengkapi lagi? Jadi tadi kalau Jason menyampaikan itu kan bagian dari langkah untuk scientific method. Tapi sebelum mencari data tadi apa? Apa dulu? Jadi sebelum mencari data tadi disampaikan oleh Teresa. Jadi sebelum jadi langkah awal penelitian itu sebenarnya sebuah siklus kan tadi ya, siklus karena ada masalah dan akhirnya kita harus menghasilkan simpulan untuk menghasilkan masalah ya. Sebelum menemukan masalah itu kita harus melakukan yang disebut apa tadi? Observasi ya. Jadi scientific method itu lebih ke langkah-langkahnya, step-stepnya ya, sehingga penelitian itu bisa menjawab masalah secara objektif ya. Objektif itu adalah salah satu ciri khas dari penelitian ilmiah. Satu adalah melakukan observasi sehingga bisa merumuskan masalah secara tepat ya. Apalagi kalau kita bicara ada masalah, ada akar masalah. Waduh, itu kan pusing lagi. Jadi kita mau lebih ke masalahnya atau ke akar masalahnya ya itu. Makanya untuk bisa melakukan itu tadi dikatakan ada observasi. Lah observasi itu biasanya menemukan yang disebut fenomena yang tadi saya sebutkan ya. Jadi fenomena-fenomenanya yang muncul itu apa sih? Misalnya sekarang ini terkait retail online ya, banyak orang melakukan belanja retail. Lalu masalahnya apa ya? Karena pandemi dan orang sudah familiar ya, familiar menggunakan teknologi, orang melakukan pembelian secara online. Nah, sekarang yang masalah-masalah yang dialami itu apa? Ya. Atau sebaliknya, sekarang ini semua orang punya bisnis online, ya toh? Hampir semua, banyak sekali yang punya bisnis online itu. Nah, fenomena seperti itu sekarang ini apa sih yang muncul ya? Persaingannya atau apa ya? Ada yang bisnis online itu bisa bertahan, ada yang enggak. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu karena pertama ada observasi dulu ya. Dari observasi akan muncul yang disebut dengan research question. Why, what, ya, how, ya dan seterusnya lah. Ya, itu namanya research question itu ya pasti menggunakan kata tanya. Ya, menggunakan kata tanya itu nanti problem formulasinya. Lalu setelah itu adalah literatur ya. Jadi setelah kita tahu research question-nya biasanya perlu yang disebut dengan literatur ya. Jadi observasi ya, observasi ini akan menghasilkan research question. Maka biasanya kalau bab 1 itu Anda pasti pertama ini disuruh mencari fenomena itu. Mungkin semua akan tahu fenomenanya apa ya, menggunakan data ya, sehingga bisa memunculkan research question yang relevan dengan fenomenanya ini. Lalu yang kedua
itu perlu adanya literatur, penelitian terdahulu. Ya. Ini apa sih ini? Tadi scientific method ya. Scientific method. Literatur, penelitian-penelitian sebelumnya terkait ini. Jadi misalnya tadi mau service recovery, penelitian-penelitian terkait service recovery ya. Kalau Anda sekarang ini kan sebaiknya nanti itu 2 ya, 2 itu minimal. Walaupun sebenarnya yang diacu itu 1 nggak apa-apa, yang terutama diacu. Terutama diacu itu artinya dijadikan acuan model riset ya. Gitu. Loh, apakah nanti kalau applied research juga perlu seperti ini? Perlu. Applied research sama basic research itu sama-sama scientific kalau itu mau dikatakan penelitian yang baik ya, penelitian yang baik termasuk temuannya itu objektif. Maka konsultan itu walaupun praktisi tetap butuh literatur ini ya, literatur terkait dengan penelitian yang dia lakukan gitu ya. 2 minggu lagi kita bicara ini ya, gimana sih mencari literatur yang baik ya. Lalu yang ketiga baru bicara metode ya. Metodenya apa? Ya. Di dalam literatur ini kan kita bisa mengembangkan yang disebut dengan hipotesis. Ya. Penelitian itu ada yang berhipotesis, ada yang enggak. Kalau berhipotesis, hipotesis itu yang sering ditanyakan saat skripsi itu, Anda ini kan penelitianmu ada hipotesisnya. Hipotesis itu muncul dari mana sih? Gitu. Ada yang tahu hipotesis itu apa sebenarnya? Belum munculnya loh saya tanyanya. Hipotesis itu apa hipotesis? Apa yang disebut dengan hipotesis? Arti hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara, ya. Jawaban sementara. Tadi kan kita punya pertanyaan nih, jawaban sementaranya ini. Kenapa kok sementara? Ya karena belum diuji. Nah, nanti kalau sudah diujikan baru ini menjawabnya di simpulan. Ya, jawaban sementara dalam bentuk hipotesis. Jadi misalnya service recovery, cara yang efektif untuk service recovery itu berarti ini lah, itu jawaban sementara ya. Jadi misalnya ini itu akan memiliki peran dalam service recovery, faktor ini ya, dan seterusnya lah, variabel-variabel itu ya. Nah, ketika sudah hipotesis lalu metode itu tergantung dari ya hipotesisnya ya, hipotesisnya. Lalu konteksnya tergantung dari riset question sama hipotesis itu biasanya juga berdekatan ya. Lalu metodenya itu termasuk juga data tadi ya, datanya dikumpulkan ya. Kalau ilmu eksakta ya, data-data itu dikumpulkan dari lab. Kalau menggunakan ilmu sosial yang kuantitatif, data dikumpulkan dari kuesioner. Tapi kalau menggunakan studi pustaka, jadi data itu kan macam-macam. Kalau tadi kan menggunakan datanya apa? Datanya malah jurnal nih. Ya, datanya jurnal. Karena menggunakan yang disebut meta-analisis tadi. Tapi kalau Anda menggunakan kuesioner, ini yang kebanyakan kan gini. Menggunakan kuesioner, jurnal itu bukan data. Ya, datanya apa? Ya, datanya ya dari primer ya, data dari kuesioner itu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kuantitatif masih menyebut jurnal itu sebagai data ya itu nggak tepat ya. Tapi kok Bu Elis pernah nyebut jurnal itu data ya? Ya kalau tergantung metode penelitiannya, kalau metodenya meta-analisis atau systematic literature review ya itu jurnal itu adalah data. Jadi konteks risetnya, desainnya seperti apa ya. Sampai akhirnya menghasilkan simpulan ya. Simpulan ini harus menjawab riset question. Nah, inilah yang disebut dengan siklus penelitian yang dikatakan scientific. Bahkan tadi disebutkan, ini ketika sudah ditulis ya, ketika ini ditulis nih laporan ya, laporan lalu menjadi publikasi. Laporan dan publikasi itu beda ya. Publikasi itu laporan yang disederhanakan. Malah sulit loh menyederhanakan sebuah laporan yang tebal gitu ya. Dalam bentuk jurnal. Jadi jurnal yang Anda baca itu kan paling hanya berapa lembar ya. Anggap aja kalau 1,5, biasanya kalau saya 2 spasi itu 40 halaman itu sudah banyak ya. Karena biasanya jurnal-jurnal itu membatasi paling 7.000 kata. 7.000 sampai 10.000 kata gitu. Itu menyederhanakan dari
skripsi yang tidak ada batas halaman, skripsi atau tesis, disertasi itu kan tidak ada batas halaman, bisa 100, 200, 300 halaman menjadi itu. Nah, menyederhanakan menjadi publikasi dan dipresentasikan tadi, kan tadi gitu, dipresentasikan sehingga mendapat masukan, lalu nanti yang presentasi itu bisa menyempurnakan penelitian sehingga dari penelitian itu bisa menjadi sebuah rangkaian penelitian dan hasilnya menghasilkan inovasi, ya. Inovasi. Kalau pengetahuan semakin memperkaya body knowledge, ya. Jadi pengetahuan itu menjadi semakin settle gitu ya, semakin kuat ya. Teorinya itu bisa diterapkan di sini, misalnya seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan scientific method ya, yang langkah-langkahnya itu tadi. Maka skripsi Anda kan pasti dimulai dari situ, observasi, literatur dan seterusnya sampai kesimpulan. Cuman nggak perlu publikasi sampai presentasi. Lah kalau Anda nanti itu publikasinya repositori atau jurnal di WM, biasanya tergantung dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya yakin bahwa penelitian ini bagus, direkomendasi ke jurnalnya WM ya. Kalau tidak ya di repositori. Kedua-duanya itu bisa diakses. Orang kalau mau melihat misalnya siapa tadi ya, Brian Arveno, nanti kalau sudah lulus, oh ini penelitiannya Brian Arveno itu ini. Kalau misalnya Brian Arveno itu meneliti pengaruh A terhadap B, orang itu persis plek menelitinya, bisa ketahuan bahwa ada orang yang mau plagiasi penelitiannya Brian Arveno. Sekarang kan semua serba digital ya. Jadi itu publikasinya lah. Itu nanti atau melanjut ketika tahu bahwa penelitiannya Brian Arveno itu ini, saya akan melanjutkan dengan nambah variabel apa dan seterusnya. Nah, itu bagian untuk menyempurnakan konsep ya melalui penelitian yang berkelanjutan. Itu saya rasa beberapa terkait dengan proses dari metode yang ilmiah dalam rangkaian penelitian. Saya tutup ya. Kita akan lanjutkan ke PPT ya. PPT semoga sudah di-download ya. Minimal download PPT ya. Syukur-syukur baca di UMAS Karanya sendiri. Ini ya, nah ini, scientific investigation ya. Jadi kalau tadi itu langkah-langkahnya, di dalam PPT ini langkah-langkah yang scientific itu di belakang. Di awal kita akan melihat apa sih ciri the hallmarks, itu keunggulan. Ya, walaupun bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh UMAS sekarang ini cenderung ke scientific research untuk penelitian kuantitatif. Ya. Sebelumnya kita akan membahas di sini disebutkan bahwa scientific research itu fokus pada penyelesaian masalah dan ada langkah-langkahnya yang logis terorganisasi dengan metode yang rigor. Ya, rigorus itu apa sih, Bu? Rigor itu cocok dengan teori dan metode yang dipakai. Ya. Semakin tinggi Anda nanti kuliah, tuntutan akan rigorus itu semakin tinggi. Jadi misalnya kalau S1 tuh bias-bias, misalnya itu enggak terlalu di ini. Tapi kalau di S2, S3 apalagi ya, itu untuk menghindari bias non-respon bias. Non-respon bias itu gimana ya? Non-respon bias ini contoh aja, nanti Anda enggak akan melakukan. Jadi misalnya penelitiannya itu menyebar kuesionernya 2 kali ya, itu yang saya lakukan tuh. Tahap pertama itu belum mencapai jumlah responden yang diharapkan, lalu nyebar lagi. 2 kali penyebaran itu harus diuji beda, ya. Jangan sampai karena perbedaan waktu menyebar itu bisa menimbulkan jawaban yang berbeda. Jadi istilahnya perbedaan jawaban itu bukan karena tahapan 2 kali penyebaran, yaitu namanya uji non-respon bias gitu ya. Mengujinya sih mudah.
mengujinya pakai uji beda misalnya. Persoalannya kan kadang kita tidak paham bahwa bias-bias itu bisa terjadi di dalam proses-proses tahapan kita meneliti. Nah, ketika tuntutan menghindari bias semakin tinggi, itu semakin rigor, ya, semakin kita bisa menghindari bias-bias itu. Artinya rigor itu terkait dengan metodologi, ya, terkait juga dengan teori itu, ya. Yang endingnya itu untuk apa sih? Endingnya untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisa, dan menghasilkan konklusi yang valid untuk mereka, untuk untuk penelitinya, ya, entah peneliti itu disewa oleh perusahaan tertentu atau untuk dirinya mereka sendiri, untuk publish, untuk apa penelitiannya, ya. Tapi yang jelas ini bukan karena intuisi atau pengalaman, ya, tapi karena adanya langkah-langkah itu. Pengalaman itu gimana ya? Biasanya karena kemarin itu saya menggunakan ini, berarti saya menggunakan ini sekarang, ya. Ya boleh aja seperti itu, tapi sebenarnya menggunakan alat ini itu bukan karena sebelumnya menggunakan ini, tapi karena sebenarnya langkah-langkahnya tadi, dari problem formulation, dari teorinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan scientific method, ya. Nah, ciri khasnya, keunggulannya apa sih? Ya, sekali lagi, ini adalah, ini kan saya based on bukunya Umas Karan, ya. Umas Karan ini cenderung mazhabnya positivism. Positivism itu cenderung kuantitatif, gitu ya. Penelitiannya itu cenderung kuantitatif. Kuantitatif itu yang gimana, Bu? Kuantitatif itu yang mendasarkan pada teori, lalu menggunakan hipotesis, datanya kuantitatif itu ya, pakai kuesioner atau data sekunder, misalnya kalau keuangan ya, datanya itu berupa angka lah, ya, berupa angka, mudahnya seperti itu. Gitu. Tapi kan data itu tidak harus berupa angka. Tadi saya menyebutkan data itu bisa pustaka, data itu bisa wawancara, ya, wawancara berupa kata-kata, menggunakan diskusi lalu dicatat, gitu ya. Itu ini. Saya mengajar, saya rekam, itu bisa menjadi sebuah data sebenarnya, ya. Tetapi data yang masuk dalam ini tuh bukan karena saya meriset tentang proses mengajar di sini ya. Jadi itu tetap disebut sebagai data sekunder. Jadi data sekunder itu kan data yang ada muncul tapi sebenarnya bukan karena untuk kepentingan penelitian ya. Tapi kalau Anda buat kuesioner lalu disebar ya itu data primer. Kenapa? Karena data itu ada karena untuk kepentingan penelitian. Tapi kalau laporan keuangan itu kan ada bukan karena untuk kepentingan penelitian, tapi Anda bisa manfaatkan untuk laporan keuangan. Misalnya review bintang itu bisa dimanfaatkan untuk penelitian, itu disebut juga data sekunder karena data itu ada review-review yang di online itu ya. Kalau kemarin kan saya sudah menyampaikan itu. Nah, itu muncul karena data, karena bukan karena penelitian, tapi bisa digunakan gitu. Atau review kata-kata itu juga berupa data, tapi itu disebut data kualitatif. Ya sama seperti wawancara tadi. Kan komentar itu banyak kata-kata tuh. Itu menarik sebenarnya untuk diteliti. Kadang kepingin, namun belum sempat ya. Masih publikasi semester lalu. Saya kemarin itu semester lalu itu ada 5 mahasiswa yang saya publikasikan semua. Ya sekarang ini pasti harus di-rewrite, harus ya, tapi memang tugas dosen pembimbing harus gitu ya. Kalau bagus saya dorong ke publikasi bisa di WM atau di luar ya. Di luar WM gitu. Dengan namanya lalu juga nama dosen pembimbing ya. Itu apa ya? Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi scientific di sini dalam konteksnya Umas sekarang itu lebih ke penelitian kuantitatif tadi ya. Kualitatif itu scientific bukan berarti nggak scientific, ya juga scientific gitu. Tapi ciri khasnya mungkin keunggulannya beda. Kenapa ini yang saya sampaikan? Karena mayoritas dari Anda pasti penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan kuesioner, ya, menggunakan hipotesis. Mungkin hampir semua. Ya, satu karena itu langkah-langkahnya lebih sangat jelas. Yang kedua karena lebih cepat. Kualitatif itu akan lama sekali ya. Anda dibatasi oleh waktu paling 3-4 bulan untuk penelitian. Gitu. Termasuk juga walaupun nanti ya, walaupun nanti pada setelah UTS
Ada juga mungkin 1 kali pertemuan untuk menjelaskan penelitian kualitatif itu seperti apa. Kalau menggunakan kuesioner, menggunakan wawancara itu berarti ngolah datanya seperti apa, gitu ya. Kalau ngambil data tadi dari komentar review itu berarti gimana caranya, gitu. Itu ada juga. Kita akan belajar itu setelah UTS. Oke. Nah, sekarang kita ke sini ya, the hallmark of scientific research. Yang pertama itu adalah purposiveness ya. Kira-kira apa ini purposiveness itu? Siapa yang mau menjelaskan? Ada itu, sudah ada di PPT, ada ini, sudah beberapa kali saya sebut. Apa ya itu purposiveness itu? Silahkan. Mungkin saya itu pengennya andalan saya Bu, gitu ya, tapi jangan yang sama gitu ya. Kalau enggak ya ini, Laurencia, violin. Ada Laurencia? Halo? Laurencia? Enggak ada Laurencia nih. Enggak masuk berarti. Yuanda ada? Yuanda Tanu. Oke, siapa nih? Oh, Febri, silakan Febri. Gimana Febri? Oke, ya, jadi purposiveness ya. Oke, purpose itu dari kata tujuan ya. Purposiveness itu berarti dari kata tujuan. Jadi penelitian ilmiah itu kalau punya tujuan yang jelas ya. Atau riset question yang jelas. Ya, itu. Ya, jadi riset question tujuan riset question yang jelas. Ini mau mencari faktor yang mempengaruhi, ya, mau mencari pengaruh, mau mencari hubungan, ya, dan seterusnya. Itu purposiveness ya. Jadi riset question, maka pasti untuk ngecek salah satu cirinya jurnal yang baik itu ada dituliskan secara jelas tujuan atau riset questionnya, udah gitu cirinya. Jadi latar belakang itu dilihat aja. Kalau nggak jelas itu berarti nggak bagus gitu ya. Lalu yang kedua rigor. Ada yang mau menyampaikan ini? Siapa rigor? Oke. Ini Steven dulu ya, Steven ya. Iya Bu. Oke, Memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik dan jelas. Oke, memiliki dasar teori yang baik dan jelas. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Memiliki dasar teori ya. Mungkin kalau saya minta Anda memberikan contoh agak bingung soalnya memang ini. Tapi tadi sudah saya jelaskan. Jadi teorinya dan metodologinya itu jelas, ya baik gitu ya. Metodenya itu sesuai dengan tujuannya tadi, sesuai dengan riset questionnya. Ya. Jadi kalau tadi mau menguji pengaruh, berarti metodenya ya harusnya pakai teknik analisisnya menggunakan regresi atau SEM gitu ya. Itu tergantung juga variabelnya berapa, kompleksitas variabel itu. Termasuk teorinya. Teori itu gini. Teori itu kan ada, saya itu berturutan mengajar metodologi, jadi kadang bingung. Ini tadi sudah saya jelaskan belum ya? Jadi jangan-jangan di kelas tadi itu saya jelaskan, di sini lupa karena takut kadang itu mikirnya itu sudah. Saya kayaknya saya tadi, tapi pengulang nggak apa-apa ya. Jadi kalau mengulang harap maklum ya. Terkait dengan teori ya. Jadi nanti teori itu nanti kalau deskripsi kan ada landasan teori, ada theoretical itu biasanya yang saya harapkan khususnya di metodologi, dan saya kira saya berharap skripsi juga begitu. Lebih banyak menggunakan referensi jurnal. Loh, jurnal kan bukan teori, Bu. Ya. Di jurnal itu kenapa? Karena jurnal itu lebih update dibanding buku. Ya boleh aja di landasan teori pakai buku. Tetapi hipotesis itu referensinya lebih baik jurnal. Ya, jurnal. Nah, teori yang ada di buku, teori itu kan saya kayaknya pernah cerita, teori itu ada middle range teori, ada grand teori. Jadi kalau marketing make, retail make, itu adalah middle range teori yang di tengah-tengah. Itu masih ada teorinya lagi gitu ya. Jadi, tapi kalau Anda lebih mau, misalnya pernah mendengar teori of planned behavior, ya teori yang sering dipakai di marketing, kalau sikap itu grand teori itu, ya itu bisa dipakai
di marketing, bisa dipakai di keuangan. Jadi kalau grand teori biasanya dipakai di beberapa. Nah, mungkin belum saatnya kalau Anda harus skripsi menggunakan grand teori, tapi kalau mau nggak apa-apa. Biasanya saya bilang gini, Bu, saya mau pakai, misalnya mahasiswa saya itu kemarin ada yang mencantumkan namanya, saya sampai lupa ya teorinya itu, disconfirmation theory ya namanya. Disconfirmation theory. Disconfirmation theory itu gimana? Ketika antara expectation dengan kenyataan tidak sesuai, maka apa gitu loh, lupa saya. Dalam konteks itu, dia meneliti bahwa ketika tidak sesuai antara review, ini terkait online review, antara review dengan yang dia terima, ya dia terima. Jadi reviewnya itu baik-baik. Ternyata saat beli, nerimanya itu enggak sesuai itu, gitu. Maka cenderung dia akan melakukan, dia cenderung akan mengembalikan produknya, kalau nggak salah gitu. Yaitu dia pakai teori disconfirmation theory, ya. Dia taunya dari mana? Dari jurnal, ya. Kenapa saya pakai ini? Karena di jurnalnya seperti itu, tapi tahu isinya ya, iya. Tapi kalau nggak tahu isinya nggak usah dicantumkan gitu ya. Nanti ada pertanyaan lebih dalam. Termasuk juga misalnya misalnya teori meneliti tentang brand, ya nggak usah di situ dicantumkan teorinya dari marketing make, produk, brand itu mungkin bagian dari produk ya. Produk ya terlalu banyak ya. Cantumkan aja misalnya, walaupun marketing make Anda mesti harus tahu gitu ya, tapi nggak perlu dicantumkan di dalam laporan skripsi ya, nggak perlu. Cantumkan aja yang spesifik nanti itu yang sesuai dengan variabelnya. Misalnya brand nggak apa-apa, tapi nggak perlu dari marketing make, lalu produk, lalu brand, nanti label dan seterusnya. Itu nanti terlalu tebelnya di bab 2 ya. Itu ya. Terkait rigor, jadi terkait teori ya ini nanti dosen yang tentunya akan mengarahkan. Tapi intinya yang disebut rigor itu menggunakan teori dan metodologi yang cocok. Cocok dengan apa? Tujuan penelitian ya, yang baik. Nah, kalau tadi lebih spesifik metodologi itu bisa, kalau semakin kecil bias-biasnya semakin rigor ya itu ya. Tapi tuntutan untuk Anda nggak harus sampai sangat terlalu banyak uji non respon bias ya, uji bias. Salah satunya sebenarnya yang sederhana menguji bias kalau ditanya. Kuesioner itu sebenarnya tidak harus, misalnya ada variabel A, B, C gitu ya, nanti Anda. Jadi yang sering terjadi, yang sering saya lihat itu, anak-anak itu di kuesionernya itu dinamai variabel A, pertanyaannya 5, variabel B, pertanyaannya 5, variabel C. Itu sebenarnya bisa terjadi bias. Karena apa? Saya tahu, oh berarti 5 ini menanyakan ini, gitu loh. 5 ini menanyakan ini, itu bisa mempengaruhi jawaban. Jadi kalau di salah satu jurnal disebut gimana caranya mengurangi bias, berarti nama variabelnya itu nggak usah disebut. Jadi kalau ada 15 pertanyaan, 3 variabel itu, 15 pertanyaan, tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 15. Tapi Anda sebagai peneliti harus tahu bahwa 1 sampai 5 ini menanyakan variabel apa, 6 sampai 10 itu menanyakan variabel apa, harus tahu ya. Tapi nggak perlu diberi subjudul subjudul nama variabelnya gitu ya. Biasanya saya meminta itu udah itu dihilangkan. Ya mungkin ada Bapak Ibu dosen, tapi ya nggak apa-apa kalau Anda kan masih berlatih. Tapi kalau ditanya kenapa kok ini nggak di ini, ya itu mengurangi bias sebenarnya. Jawabannya si responden itu bisa lebih objektif dibandingkan kalau judulnya itu sudah nama variabelnya diberikan. Yaitu bagian dari untuk ke arah rigor tadi. Oke, yang ketiga sekarang testability. Siapa yang mau menjelaskan apa sih? Saya Bu. Yang belum ya? Iya. Aprilia belum ya, silahkan. Mungkin kalau testability itu sistem untuk menguji kriteria untuk mengetahui jurnal atau bahan yang kita gunakan sudah memenuhi kriteria atau belum. Kriteria apa? Kriteria teknik scientific untuk riset. Testability. Ya. Ya. Kriteria testability itu apa sih?
Bahasa Indonesianya apa? Testability itu dari kata test dan ability kan sebenarnya. Berarti apa itu? Dari kata test dan ability. Ability apa? Kemampuan Bu untuk diuji. Nah, ya, kemampuan untuk diuji. Berarti gimana Aprilia? Apa sih itu? Berarti penelitian yang punya kriteria testability itu apa? Jadi, untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kemudahan yang kita Nah, nih, apa nih? Ini apa berarti? Ini sudah ada di sini sebenarnya. Testability itu apa? Kemampuan penelitian itu untuk bisa diuji. Diuji apa? Khususnya yang penelitian itu yang punya hipotesis ya. Hipotesis tadi itu apa sih? Hipotesis tadi apa, Aprilia? hipotesis tadi itu dugaan, Bu. Dugaan sementara. Oke, jawaban sementara. Nah, jawaban ini kan perlu diuji ya, perlu diuji ya. Lalu di dugaan itu mampu nggak untuk diuji secara statistik? Biasanya alat ujinya ya statistik gitu. Ya, menggunakan sampel, lalu diminta untuk ngisi kuesioner ya. Lalu data-data itu diolah, dianalisis, lalu menggunakan statistik untuk diuji. Apakah jawaban itu sesuai dengan, apakah hasil ujian itu sama enggak dengan hipotesisnya tadi ya. Jadi biasanya ini adalah untuk yang berhipotesis. Kalau tidak berhipotesis itu kan jawabannya tidak untuk diuji, ya dijawab langsung ya, tidak menggunakan hipotesis seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan hipotesis, misalnya faktor-faktor apa ya yang memiliki dampak terhadap pemulihan service recovery, ya langsung ditemukan itu faktor A, B, C. Ya. Tapi kalau hipotesis kan ada faktornya. Oh, faktor A memiliki dampak terhadap faktor B nih, ya, itu diujikan. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa ini cenderungnya scientific research kriterianya UMAS sekarang itu adalah untuk penelitian kuantitatif ya yang memiliki hipotesis. Tuh. Tapi bukan berarti tidak berhipotesis itu tidak scientific ya, kriterianya beda lagi gitu. Oke, itu ya Aprilia. Jadi terkait dengan ability to test the hypothesis. Hipotesis. Oke, lalu ini apa ini berarti? Apa kriteria selanjutnya tadi? Bu, saya mau menjawab. Ya, replicability. Ini siapa? Udah menjawab. Yang lainnya dulu. Saya, Bu. Hah? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, Teresia Andrea ya. Kalau yang replicability itu pengujian yang dapat diulang untuk kasus yang sama atau sejenis. Oke, ya. Jadi penelitian kuantitatif itu penelitian basic ya, penelitian basic. Bukan penelitian. Penelitian basic itu pada umumnya itu mudah diulang di dalam konteks perusahaan lain yang punya masalah ya, atau industri ya yang punya masalah yang berbeda, masalah yang cenderung sama ya, tapi dapat dilakukan hal yang sama ya, bisa direplikasi. Itu salah satu menurut UMAS sekarang ini termasuk scientific ya. Jadi misalnya sebenarnya mungkin bisa ya, persoalannya mudah apa sulit kan replikasi itu. Jadi misalnya ada mahasiswa, Bu, saya melakukan replikasi aja seperti penelitian yang ada di jurnal. Bagi saya nggak ada masalah ya. Jadi tidak harus menggabungkan 1, 2, 3 ya, lalu jadi model. Itu tidak. Kalau saya itu untuk S1 tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena menggabungkan itu juga harus based on teori kan. Kita itu kan tidak bisa seperti kayak gini. Menjahit baju itu kan ada modelnya ya, walaupun baju itu ada lengan, ada bajunya, ada kerahnya gitu. Kita sudah tahu ini baju untuk apa sih? Baju pesta, baju kantor, baju untuk santai ya. Sekarang kalau kalau temanya belum tahu, kita pokoknya gabung aja lengannya begini. Bajunya jadi nggak keruan ya. Sama seperti kalau kita asal menempelkan variabel, itu kalau nggak tahu konsep teorinya jadi aneh gitu ya, jadi nggak pas.
maka biasanya ya sudah replikasi nggak apa-apa. Itu kalau mau menambahkan ya konsultasi dengan dosennya. Tapi balik lagi ke sini, berarti ketika jurnal itu mudah untuk direplikasi, menurut Umas Karan ini berarti cenderung lebih scientific gitu ya, lebih bisa diterapkan dalam konteks di dalam masalah yang hampir sama di perusahaan berbeda atau industri yang berbeda. Itu replicability. Oke, yang selanjutnya precision and confidence. Saya Bu mau nyoba. William dulu. Yuliana dulu, Yuliana. Nanti setelah ini William. Yuliana gimana? Kalau precision and confidence itu mencerminkan tingkat akurasi dan ketepatan dari hasil sampel, Bu. Ketepatan dari hasil sampel, ya. Jadi kalau confidence, presisi dan confidence itu istilah yang berbeda. Gimana? Apa kalau presisi? Kalau presisi itu mengacu pada kedekatan temuan dengan kenyataan berdasarkan sampelnya, Bu. Oke, kalau confidence? Kalau confidence mencerminkan tingkat akurasi dan ketepatan dari hasil sampel. Oke, ya. Jadi kalau confidence itu gini, confidence itu hubungannya dengan, kalau di statistik itu kan ada alfa. Alfa itu apa sih? Tingkat penyimpangan temuan. Temuan itu temuan dari penelitian ya dengan senyatanya ya, itu tingkat penyimpangannya itu berapa persen gitu ya yang bisa ditoleransi. Harusnya kan enggak ada penyimpangan. Artinya kan ya temuannya itu sesuai dengan temuan di riset. Riset ini kan menggunakan sampel. Sampel itu kan hanya sebagian dari populasi. Ya, sampel itu hanya sebagian dari populasi. Nah, ketika dari sampel ya itu begini, berarti seharusnya memang di populasinya itu seperti ini ya. Kalau di ilmu sosial alfa itu bisa 5%, tapi kalau di ilmu eksakta 1% itu sudah cukup besar ya. Karena apa? Misalnya terjadi penyimpangan itu kan berisiko, misalnya obat gitu ya. Obat ini bisa menyembuhkan gitu. Ternyata setelah diterapkan di manusia, ya kan penelitiannya mungkin tidak di manusia, bisa juga sih di manusia setelah uji klinis terakhir kan seperti vaksin seperti itu ya. Mungkin pertama di binatang, di tikus, tapi yang terakhir uji klinis keberapa kan di manusia, ya. Tapi kan manusianya itu kan sampel aja. Ketika secara keseluruhan kan harusnya juga sangat minim. Kalau enggak nanti harusnya obat ini menyembuhkan malah yang lainnya, ya. Maka kalau di eksakta itu alfanya, penyimpangannya itu maksimal 1%. Kalau di sosial itu bisa sampai 5%. Jadi misalnya harga mempengaruhi harga naik, penjualan turun ya. Mungkin bisa terjadi faktanya itu tidak seperti itu ya. Gitu. Jadi tapi toleransi untuk ilmu sosial itu 5%. Jadi yang terjadi di sampel itu harusnya sama dengan di kenyataan, yaitu menyangkut presisi dan confidence. Itu yang disebut dengan scientific. Itu salah satunya terkait itu. Yang keenam, objectivity. Saya, Bu. Saya. William tadi jadi enggak? Ya, William dulu. Ya, Bu, jadi, Bu. Ya. Kamu di mana ini kok ramai sekali? Di jalan, Bu, kirim barang, Bu. Oke, ya udah. Gimana? Kalau yang objektif itu yang saya tangkap kesimpulan ditarik melalui hasil analisis objektif, di mana kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta temuan yang berasal dari data aktual bukan subjektif. Oke, fakta itu apa sih? Fakta itu apa fakta? Fakta itu kayak kenyataan gitu, Bu. Ya, kalau di dalam riset, fakta-faktanya apa berarti? Fakta-faktanya ditunjukkan dari penelitian, Bu. Ya, dari data-datanya itu ya. Ya. Jadi simpulannya didasarkan dari data-datanya itu. Fakta empiris itu yang disebut kayak gitu. Fakta empirical
data empiris atau fakta empiris itu ya data-data dari yang diambil saat riset itu, ya. Simpulannya harus didasarkan itu, bukan karena kedekatan emosi, wah harusnya ini faktor yang mempengaruhi ini, ternyata ini saya tidak suka dengan variabel itu ya, misalnya, kok nggak nyaman ya dengan variabel, kok nggak ada ya variabel yang misalnya terkait dengan bidang saya gitu, lalu ditemukan sesuatu apa, dia menuliskan yang lainnya, ya, atau masalah signifikan dan tidak signifikan lalu dibuat signifikan, ya, itu sebenarnya melanggar masalah saintifik hal keilmiahan itu karena tidak objektif, ya, atau sifatnya subjektif sesuai dengan keinginan. Nah, itu nggak boleh sesuai dengan keinginan peneliti atau keinginan si penyewa gitu. Jadi ada sih dosen saya itu meneliti apakah sejauh mana sih Unilever atau P&G ya, saya lupa ya, kontribusinya terhadap kemiskinan ya. Jadi dosen saya itu meneliti duduk di toko di daerah yang paling miskin di Jawa Timur, saya lupa waktu itu. Lalu meneliti toko peracangan gitu ya, kan produk-produk mereka di situ, kayak sampo saset, sabun, kayak gitu ya, dan seterusnya ya. Salah satunya dengan observasi gitu, kan nggak mungkin kayak gitu ditanya dengan kuesioner gitu, dengan observasi. Lalu juga dari data-data makro. Simpulannya itu kan disewa oleh Unilever sebenarnya. Simpulannya itu mengecewakan mereka, tapi nggak mau merubah. Jadi simpulannya itu kontribusinya itu apa ya? Kontribusinya terhadap kemiskinan itu sangat kecil atau nggak ada atau apa? Saya lupa lah. Pokoknya intinya poin yang mau saya sampaikan adalah di dalam applied research itu yang kadang berat karena kadang tidak sesuai dengan harapan dari yang menyewa. Nah itu kan berarti menjadi subjektif, itu nggak boleh sebenarnya, jadi nggak ilmiah penelitiannya. Nah itu terkait objectivity. Oke, yang ketujuh tadi siapa? Niken, Saya, Bu. silakan Niken. Ya, gimana Niken? Untuk generalisasi itu proses pembentukan kesimpulan yang diambil secara umum, Bu. Jadi diambil dari kejadian atau hal-hal di sekitar kita gitu juga bisa. Tapi secara umum. Generalisability itu dari kata apa? Generalization dan ability. Berarti apa itu? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata atau berarti? Generalization dan ability. Berarti apa itu? Ability berarti apa itu, Niken? Kemampuan untuk digeneralisasi. Ya, jadi penelitian ini menurut Mas sekarang ilmiah kalau dia mampu digeneralisasi. Maksudnya apa? Diterapkan di tempat lain ya. Jadi misalnya temuannya nih tadi service recovery itu hanya di retail penelitiannya. Oh, ternyata itu bisa diterapkan di jasa penerbangan, di inilah semakin bisa digeneralisasi walaupun sama-sama jasa ya, tapi bidangnya beda ya. Berarti Umas sekarang menyampaikan itu semakin ilmiah gitu ya, semakin ilmiah, semakin mampu bisa digeneralisasi ya. Itu. Oke, yang terakhir parsimoni yang ke-8. Siapa yang menjelaskan? Saya mau coba, Bu. Ya, Feral. Gimana Feral? Parsimoni adalah sifat keringkasan, yaitu ketika kondisi sebuah fenomena atau masalah yang kompleks dijelaskan dan dibacakan melalui gambaran yang sederhana. Oke, ya jadi parsimoni itu kayak simplifikasi ya. Menyederhanakan. Masalah itu kan kompleks ya. Kita juga punya masalah kompleks, apalagi perusahaan, banyak orang, perusahaan udah lama berdiri tambah kompleks pasti. Sama, kita hidup sendiri punya masalah, nanti menikah punya anak, tambah banyak masalah. Tapi bukan berarti punya masalah itu enggak karena Tuhan enggak sayang sama kita loh ya. Ya, tapi dalam konteks ini balik lagi. Jadi gimana di dalam risk itu kita bisa menyederhanakan masalah. Gimana cara menyederhanakan? Mungkin dari satu bidang. Jadi misalnya service recovery itu kan gimana untuk memulihkan jasa itu bisa dari banyak faktor ya. Dari sisi psikologis, dari sisi apa, dari sisi apa. Nah, dari satu hal, dari satu aspek ya.
Jadi masalah yang kompleks itu disederhanakan karena kita melihat dari satu aspek saja. Loh, tapi kan untuk menyelesaikannya harus dari banyak aspek. Iya, tapi kan mungkin peneliti lain akan menyelesaikan atau penelitian lanjutannya akan melanjutkan lagi. Jadi bukan berarti semakin luas tuh penelitiannya semakin canggih, semakin saintifik, belum tentu. Justru karena semakin terlalu luas malah bingung ini sebenarnya mau menyelesaikan yang mana gitu ya. Jadi parsimoni itu istilahnya simplexity ya. Simplexity itu menyelesaikan dari yang kompleks menjadi sederhana. Yang disorot itu aspek ininya, yaitu lebih ke parsimoni. Nah, nanti kita akan belajar di defining and refining research problem minggu depan ya. Gitu, itu parsimoni. Jadi itu 8 hal yang disampaikan oleh Uma sekarang untuk riset yang saintifik, yang ilmiah, tapi lebih ke arah penelitian kuantitatif, ya, penelitian yang berbasis hipotesis. Maka di sini juga disampaikan yang ini tadi, yang di video itu lebih ke langkah-langkahnya, langkah-langkah yang saintifik ya. Ini kan mulai dari identification of problem area, dari mulai apa tadi, observasi, ada risk question, lalu ada theoretical framework, hipotesis, dan seterusnya, sampai menjawab riset question. Kalau itu applied ya lebih ke implementation. Kalau applied pure research, fundamental, basic itu sama aja ke refinement of theory. Jadi memperkaya teori yang lama, konsep yang lama itu ya. Itu langkah-langkahnya tadi secara singkat sudah saya jelaskan ya masing-masing. Jadi mulai dari observasi sampai ke ini, ke data analisis dan implementasi. Atau kesimpulan menjawab riset question gitu ya. Jenis alternatif penelitian lain yang nanti kita bahas secara lebih dalam ya di setelah UTS itu studi kasus, action research, eksperimen riset, dan seterusnya. Ya tadi secara singkat sudah saya sampaikan contoh-contohnya walaupun belum semua ya, tapi itu kan gambaran awal ya, nanti kita perdalam di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Hari ini PR-nya adalah di halaman 31 ya. Jadi silakan Anda lihat di 31 atau 33 ya. Nanti saya mungkin belum saya ini masih saya hide ya. Di halaman 3 terkait kasus ini. Nah, ini kasus mobile phone ya. Jadi Anda intinya di sini kan hanya melihat bahwa ini termasuk scientific atau enggak gitu kan. Kalau enggak kenapa? Yang mana? Mana yang termasuk scientific? Aspek mana? Tadi kan ada beberapa cirinya. Oh, dia itu enggak rigor. Oh, dia itu enggak bisa digeneralisasi. Oh, ini bisa digeneralisasi dan seterusnya. Itu terkait penelitian ini. Kritik the following research done in a service industry as to extent to which it meets the hallmark of scientific investigation. Yang sudah didiskusikan tadi ya, ada 8 ciri tadi. Ini group assignment, tugas kelompok, disubmit seperti kemarin hari Senin sebelum kita kuliah. Ada pertanyaan? Halo? Belum, tidak. Bu. Kalau tidak ada berarti kita akhiri ya pertemuannya. Kita minta tolong Febri untuk dokumentasinya difoto dulu. Lalu kita baru doa penutup oleh tadi siapa ya, William?